Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan perkenalkan, nama saya Laila Nur Azizah. Hari ini saya akan menjelaskan terkait Principal Component Analysis atau PCA menggunakan software RStudio. Principal Component Analysis berdasarkan Dunteman tahun 1989. Principal Component Analysis merupakan suatu teknik statistik yang secara linier mengubah bentuk sekumpulan variabel asli menjadi kumpulan variabel yang lebih kecil yang tidak berkorelasi yang dapat mewakili informasi dari kumpulan variabel asli. Tujuan PCA sendiri, yang pertama yakni mereduksi variabel. PCA mereduksi dimensi variabel asal yang saling berkorelasi atau yang memiliki korelasi tinggi menjadi variabel baru yang tidak memiliki korelasi tetapi dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Lalu yang kedua, banyak komponen utama yang terbentuk sama dengan banyak komponen variabel asli. Sehingga PCA yang merupakan reduksi dimensi dilakukan dengan kriteria persentase keragaman data yang diterangkan oleh beberapa komponen utama yang pertama. Apabila beberapa komponen utama pertama lebih dari 80% dari keragaman data asli, maka analisis cukup dilakukan sampai komponen utama tersebut. Untuk tahapan PCA sendiri, yang pertama yakni ada standarisasi data. Jadi seluruh variabel itu disamakan standarnya sehingga tiap variabel memiliki kontribusi yang sama terhadap analisis. Lalu yang kedua, yaitu menghitung matriks kovarian. Matriks kovarian di sini berguna untuk melihat apakah ada hubungan antar variabel. Lalu yang ketiga, yaitu menghitung nilai eigen dari matriks kovarian untuk mengidentifikasi komponen utama. Dan selanjutnya, yakni analisis komponen utama, dengan melakukan analisis komponen utama dan menentukan banyak komponen utama yang diambil berdasarkan kriteria PCA. Nah, untuk kriteria PCA sendiri, ada 3 syarat untuk menentukan banyak komponen utama yang dapat dipilih. Yang pertama, yakni kriteria a priori, yang kedua kriteria eigen, dan yang terakhir kriteria persentase varian. Untuk kriteria a priori, untuk analis data itu menentukan banyak komponen utama dengan menggunakan script-plot. Nah, untuk script-plot sendiri, kita akan menentukan batasan atau garis merah di mana garis tersebut sama dengan nilai eigen sama dengan 1. Dengan komponen utama yang terletak di atas garis, itulah komponen utama yang akan dipilih. Lalu selanjutnya ada kriteria eigen. Apabila nilai eigen komponen utama kurang dari 1, maka tidak akan dipilih. Sebaliknya, apabila komponen utama eigen lebih besar dari 1, maka dapat dipilih. Selanjutnya yaitu kriteria presentase varian, yakni menggunakan proporsi kumulatif varians terhadap total varians. Nah, di sini ada syarat, yakni minimal 80% untuk mengatakan bahwa komponen utama tersebut dapat dipilih. Selanjutnya, mari kita berlanjut analisis PCA dengan menggunakan RStudio. Baik, sudah tertampil di layar untuk software R-nya. Jadi dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset Breast Cancer Wisconsin yang bersumber dari ICU dataset. Untuk tahapan pertama yakni input data dengan memanggil package readXL dengan menggunakan library readXL. Selanjutnya yaitu kita mendefinisikan WDBC sebagai hasil input dari readXL untuk dataset WDBC. Selanjutnya kita akan melihat dataset WDBC. Sudah terlihat bahwa dataset WDBC ini terdiri dari dua variabel, ada ID dan diagnosis, serta variabel X-nya ada 30, dari X1 hingga X30 dengan nilai yang berbeda-beda. Nah, di sini ada 569 baris
dengan total 32 kolom. Nah, ini kan termasuk dengan data yang besar dan untuk analisisnya juga akan butuh waktu yang lama sehingga, salah satu cara untuk, memudahkan kita dalam menganalisis yaitu dapat dengan mengurangi, atau mereduksi variabel yang ada, tetapi tetap untuk, variansi keragamannya harus dapat menjelaskan variansi dari total populasi. Selanjutnya, menampilkan WDBC. Nah, sama seperti yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, ada ID diagnosis hingga 30, X. Selanjutnya ada standarisasi data. Standarisasi data ini, digunakan agar, setiap nilai input itu memiliki kontribusi yang sama terhadap analisis. Di sini, kami mendefinisikan WDBCZ sebagai, data WDBC yang telah distandarisasi dan kami menggunakan function scale dengan di sini yang distandarisasi hanya di kolom X-nya, yaitu 3 hingga 32. Kenapa di kolom X? Karena di ID dan diagnosis itu tidak berpengaruh terhadap, hasil analisis seperti itu. Itu hanya keterangan. Selanjutnya, kita akan menampilkan matriks pertama dari data yang telah distandarisasi. Nah, di sini sudah terlihat untuk data yang telah distandarisasi. Terus selanjutnya kita menggunakan menghitung matriks korelasi dengan mendefinisikan core.wdbcz sebagai matriks korelasi dari data yang telah distandarisasi dengan kita memanfaatkan function core. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari matriks korelasi. Nah, berikut merupakan hasil dari matriks korelasi. Bisa dilihat bahwa di sini untuk nilainya itu ada min 0,09, ada yang 0,36, ada yang 0,77, ada yang bahkan ada yang sampai 0,85. Dah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antar variabel pada matriks, yang telah distandarisasi. Oleh karena itu, hal ini tidak memenuhi asumsi multikolinearitas atau dikatakan bahwa data bersifat multikolinearitas sehingga perlu dilakukan, atau diatasi dengan menggunakan prinsip komponen lainnya. Baik, selanjutnya karena kita sudah tahu ya bahwa, data kita mengandung korelasi antar variabelnya, selanjutnya kita dapat menghitung eigenvalue dan eigenvektor dengan menggunakan fungsi eigen core.wdbcz $value dan $vector. Nah, di sini terlihat untuk eigenvalue dan juga eigenvektornya. Nah, untuk eigenvalue di sini ada 8 komponen utama yang memiliki nilai lebih dari 1. Selanjutnya, setelah kita menentukan eigenvalue dan eigenvektor, kita dapat menghitung analisis komponen utama. Di sini, saya mendefinisikan PCA sebagai, fungsi dari analisis komponen utama dengan menggunakan function PRCOM. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil PCA-nya. Nah, di sini, bisa dilihat bahwasanya untuk cumulative proportion dari prinsipal komponen utamanya itu ada hingga 0,825 ada di sini, untuk minimal 80%. Dari 30 komponen utama ini, jadi dari 30 komponen utama ini dapat dipilih 8 komponen utama yang sudah menerangkan untuk variansi keragaman dari data asli sebanyak 82,5% itu di komponen utama yang ke-8. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini kita akan menentukan jumlah komponen utama. Nah, untuk menentukan jumlah komponen utama sendiri, itu ada 3 cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 3 kriteria. Yang pertama dengan menggunakan scriplot. Scriplot ini kita dapat menentukan dari garis batas, di mana garis batas ini dinilai dari nilai eigen sama dengan 1. Jadi, apabila suatu komponen itu memiliki terletak di atas garis batas, maka komponen tersebut yang dipilih.
Baik, nah berikut merupakan, hasil skripot, dapat terlihat bahwasanya ada 8 komponen utama yang terletak di atas garis batas merah, sehingga ada 8 komponen utama yang dapat, dipilih untuk analisis selanjutnya. Lalu kita akan bandingkan dengan, kriteria nilai eigen. Nah, pada nilai eigen di sini ada, 8 komponen utama yang memiliki nilai eigen lebih dari satu, sehingga, dapat disimpulkan bahwa ada 8 komponen utama juga yang dapat dipilih untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya dengan menggunakan proporsi kumulatif, kita dapat melihat bahwasanya kan syaratnya itu harus lebih besar dari 80% minimal. Nah, di sini untuk prinsipal komponen 1 hingga prinsipal komponen ke-8, di sini untuk proporsi kumulatifnya itu ada 0,825. Jadi, dari, 8 komponen utama ini sudah menjelaskan terkait variansi total dari populasi itu sebanyak 82,5% dan ini sudah memenuhi syarat dari proporsi kumulatif atau kriteria proporsi kumulatif. Hal ini juga sama hasilnya dengan nilai eigen dan juga skripot yang tadi menunjukkan bahwa cukup dengan 8 komponen utama untuk, dianalisis selanjutnya dan itu sudah, memenuhi atau bisa menjelaskan terkait populasi. Jadi kita tidak perlu, mmm, menganalisis sebanyak 30 komponen utama, tapi cukup dengan 8 komponen utama. Selanjutnya, setelah kita melakukan PCA dan menentukan jumlah komponen utama, kita dapat membuktikan atau menentukan WDBC yang baru berdasarkan hasil PCA. Nah, di sini saya mendefinisikan new.wdbc itu sebagai data frame dari WDBC yang baru untuk 1 dan 2 ini maksudnya ID dan diagnosis, lalu untuk, hasil dari PCA untuk variabel X-nya di 1 sampai 8 karena kan kita untuk menentukan jumlah komponen utama tadi itu udah ada 8 komponen utama yang dapat dipilih. Baik, selanjutnya, ingin menampilkan 6 baris pertama dari WDBC yang baru. Nah, dapat terlihat ini merupakan, 6 baris pertama dari, dataset WDBC yang baru. Ada 8 komponen utama dan ini tetap ada 569, baris seperti itu. Jadi yang direduksi hanya variabelnya. Selanjutnya, permasalahan utama dari PCA untuk dataset ini adalah adanya multikolinearitas atau korelasi antar variabel. Nah, apakah dengan menggunakan PCA sudah, teratasi untuk multikolinearitas? Kita dapat membuktikan dengan, melihat, matriks korelasi dari, dataset WDBC yang baru. Dengan menggunakan function core new.wdbc dari 3 hingga 10, ini maksudnya 3 hingga 10 ini dari, PC1 hingga PC8 karena untuk yang kolom 1 dan 2 itu kan ID dan diagnosis. Ini bisa kita tempelkan. Nah, untuk nilai korelasinya dapat terlihat bahwa untuk, prinsipal komponen dengan dirinya sendiri itu, nilainya 1 dan untuk yang di lainnya itu nilainya mendekati 0. Ini artinya bahwa untuk korelasi antar variabelnya itu sudah sangat 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 rendah, bahkan hampir tidak ada korelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya, eee, nilai atau non multikolinearitas pada data itu sudah dapat, teratasi. Jadi kesimpulannya, ada 3 cara dalam menentukan jumlah komponen utama, yakni melalui script plot, nilai eigen, dan proporsi kumulatif. Nah, ketika perhitungan, itu menunjukkan bahwasanya ada 8 komponen utama yang terbentuk dengan proporsi kumulatif sebesar 82,53% terhadap model. Nah, dataset WDBC yang baru dengan 8 komponen utama terbukti tidak mengandung multikolinearitas dan dataset baru memiliki dimensi yang lebih kecil daripada dataset yang lebih lama atau yang lama. Artinya, di sini PCA berhasil mengatasi masalah pada dataset breast cancer Wisconsin dan untuk analisis selanjutnya bisa menggunakan dataset dengan new.wdbc atau dataset WDBC yang baru yang sudah tidak
mengandung multikolinialitas dan sudah direduksi variabelnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.